سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنشره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kenikmatan, memberikan kita kesempatan terutama umur dan iman ini untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para alim, para ulama, para ustadz, yang saya hormati orang-orang tua kami, bapak-bapak kami, abang-abang kami, dan yang kami banggakan anak-anak sekalian yang ada di pengajian subuh ini. Sebelumnya kita telah membahas tentang berkaitan dengan sholat Jumat, dan ini hanya melanjutkan saja dari yang semalam. Kalau saya baca buku, Pak, maka tak tenang hati saya kalau Al-Quran itu belum tuntas saya baca. Pak, jadi Al-Quran itu alhamdulillah sudah saya baca semua artinya, saya tulis apa-apa saja yang bermanfaat saya catat. Alhamdulillah sudah selesai. Karena gelisah hati saya kalau baca buku Al-Quran belum saya baca, Pak. Jadi yang paling utamakan itu Al-Quran. Alhamdulillah kalau sudah selesai barulah nyaman hati saya untuk baca buku-buku yang lain. Tak kenapa begitu, nggak tahu. Mungkin itu Allah yang mendetakkan hati saya. Kemudian di sini kita hanya melanjutkan dari yang semalam itu atau 3 minggu, 4 minggu yang lewat, yang lalu, tentang sholat Jumat. Sholat sunnah 4 rakaat atau lebih ketika masuk masjid berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim barik. La yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu bimastata'a min tuhri ila akhiril hadis. Artinya, tidaklah seorang mandi pada hari Jumat bersuci menurut kesanggupannya dan memakai minyak wangi atau wewangian yang ada di rumahnya. Kemudian ia berangkat ke masjid dengan tidak memisahkan di antara orang yang duduk, lalu menunaikan sholat yang diwajibkan kepadanya, lalu dia diam saat imam sedang khutbah, kecuali dosanya akan diampuni dari hari Jumat hingga hari Jumat lainnya, atau selama ia tidak mengerjakan perbuatan dosa besar. Kemudian yang kelima, menghentikan bacaan dan perbuatan sia-sia seperti mempermainkan kerikil dan lain-lain ketika imam berkhutbah. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati wal imamu yakhthub ansid faqad laghauta." Artinya, jika kamu berkata kepada sahabatmu pada hari Jumat pada saat imam sedang khutbah, diamlah, maka sungguh kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Ini banyak sekali kan, Pak. Diamlah kita bilang, maka sia-sia sholat Jumatnya. Kadang-kadang ada juga yang ngajak kita bicara, geser-geser sedikit, geser lah. Ada sia-sia.
Nah, tapi ada juga pendapat yang lain, itu lainlah kita bahas. Seperti anak-anak yang recok diamankan. Nah, itu lain lagi. Kemudian sabda Rasulullah SAW, man massal haso faqad lagha wa man lagha faqad jumu'ata lahu fala jumu'ata lahu. Barang siapa yang mengusap-usap kerikil untuk membersihkan tempat sujudnya, niscaya ia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Sedang barang siapa yang melakukan perbuatan yang sia-sia, maka ia tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Mengusap kerikil saja, Pak, sia-sia. Apalagi banyak di luar sana itu main handphone pula lagi itu. Kalau kita lihat, ada yang main handphone pula lagi parahan. HP deh. Maka sia-sia sholat Jumatnya. Nanti kalau tegur tak mungkin ya, karena pula kena repet. Nah, kita pun sia-sia pula. Ada main HP itu, saya pernah lihat di luar sana, di sini nggak ada, insya Allah. Main HP ya sih dia, sampai akhir sholat Jumat main HP. Macam-macam lah manusia sekarang. Kemudian yang keenam, jika seorang memasuki masjid ketika imam sedang khutbah, hendaklah ia sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat dengan ringan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idza dakhala ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu falyarka raka'ataini wal yatajawwaz fihima. Artinya adalah, jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid pada hari Jumat ketika imam sedang khutbah, hendaklah ia ruku salat 2 rakaat dan hendaklah ia melakukannya dengan ringan pada keduanya. Disunahkan kita salat 2 rakaat. Jangan langsung duduk. Jangan langsung duduk sholat 2 rakaat. Jauh Ustaz, gimana kalau seandainya khotibnya sudah mulai, gimana? Jadi itu pernah juga terjadi di zaman Rasulullah. Ketika ada sahabat, ini ada di buku lain, di buku Al-Imam Syafi'i. Ada sahabat datang, tiba-tiba langsung dia duduk. Rasul sudah mulai khutbah, maka Rasul mengatakan, apakah engkau sudah sholat 2 rakaat? Belum ya Rasul, sholat dulu 2 rakaat. Baru duduk. Ini pernah terjadi. Tapi ada juga orang ketika khutbah sudah mulai duduk langsung. Itu silahkan, terserah dia. Kalau saya memilih sholat dulu, saya sholat baru duduk. Kalau seandainya terlambat. Makruh melangkahi pundak jamaah yang telah duduk lebih dahulu serta memisahkan di antara mereka. Ya Pak, makruh, dibenci melangkahi pundak jamaah yang telah duduk lebih dahulu serta memisahkan di antara mereka, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada seorang yang melangkahi pundak orang-orang. Ijlis faqad azaita, duduklah kamu, sungguh kamu telah menyakiti. Kemudian sabda Rasulullah SAW, wala yufarriqu baina tsnaini, dan hendaklah ia tidak memisahkan di antara 2 orang. Hadis yang sama. Jadi ketika ada orang sudah datang dia di waktu sholat Jumat, misalnya dia saf kedua misalnya kan Pak, kita suruh geser-geser, jangan. Atau kita langkahi dia, jangan. Makanya disunnahkan itu, isilah saf yang paling depan. Tapi di Cesna itu Pak, di negara Cesna itu, pemimpinnya kalau bisa dibilang presidennya, nggak mau dia ngisi saf pertama. Dia saf-saf yang terakhir. Kenapa? Apa kata beliau? Saya lebih utamakan para ulama-ulama di saf yang pertama. Di sana dimuliakan ulama. Luar biasa. Jadi usahakan jangan sampai kita melangkahi orang. Tapi pun dianjurkan ya, yang pertama datang langsung mengisi saf yang pertama, lebih biar tertib. Kalau di pesantren nggak begitu dulu, di Rodotul Hasanah, maka isi saf yang pertama. Tapi yang paling saf pertama itu khusus abangan kelas, kelas 3 SMA atau kelas 2 SMA itu diutamakan. Itu dibedakan itu. Kalau saf pertama dan kedua itu khusus untuk abangan kelas, dimuliakan. Adik-adian kelas paling belakang. Begitu juga kalau bisa kita ini orang-orang tua kita, paling depan lah. Kalau bisa kita muliakan orang-orang tua kita ini.
Kemudian haram melakukan transaksi jual beli ketika diseru untuk menunaikan sholat Jumat. Nah, ini udah dibahas juga semalam, tapi ada juga di sini ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Haram katanya jual beli. Dan pernah kejadian juga di masjid kita ini juga ya kan Pak. Ketika sudah mulai khutbah, ada jual bakso pula depan dulu. Itu seharusnya perlu juga kita tegur. Tapi yang negur memang orang-orang tua kita. Kalau yang muda-muda negur marah pula nanti dia. Tapi pun kita tegur dengan santun juga. Nah, malu kita nanti, enggak ada jual beli udah khutbah mulai ini. Haram, berdosa. Dilakukan berdosa, ya kan? Dilakukan berdosa, haram. Makanya saya pun kok udah mulai jam-jam 10 atau jam 11 itu saya tutup ruko saya kan jualan. Kenapa? Karena memang itu perintah Allah. Sebelum mulai khutbah pun sudah saya tutup ruko saya. Paling tidak kita menyiarkan syariat Islam. Nah, inilah syariat Islam sebenarnya. Tapi disayangkan masih ada juga yang buka jual beli. Dan itu orang kita pula sayang. Ya kan? Kenapa? Mereka takut. Nggak ada rezekiku ini, nanti kalau aku tutup gimana? Bahkan kalau dia tutup rukonya itu, kemudian dia buka habis sholat Jumat, itu 70 keberkahan akan diberikan kepada orang pedagang-pedagang itu sebenarnya. Tapi takut, nanti tak ada pula orang beli gimana? Allah yang nanggung rezeki itu, ya kan Pak? Allah yang nanggung rezeki itu. Kalau saya berdoa, ya Allah, kalau memang tak ada rezeki di sini nanti, kalau memang rezeki nanti itu sudah terlewatkan, tolonglah kembalikan rezeki itu yang terlewatkan tadi pada detik ini, pada waktu ini, ya Allah. Itu balik lagi nanti itu. Jangan takut kita. Kalau udah rezeki kita, ya rezeki kita tidak akan tertukar. Tapi di samping itu harus usaha kita. Itu. Kemudian lanjut yang ke-9, disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat dan siang harinya berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Bukan hanya malam saja rupanya Pak. Siang pun juga disunahkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati addu'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Artinya adalah barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan malam harinya, niscaya Allah akan meneranginya dengan sebuah cahaya di antara dua Jumat itu. Diterangi dengan cahaya. Luar biasa surah Al-Kahfi ini Pak. Nah, maka disunahkan bukan hanya malam saja, siang pun kita baca juga. Tapi lebih baiknya setiap waktu, setiap kapan pun, bukan hanya Jumat saja, kita baca semua Al-Quran. Dan luar biasanya nanti orang yang rajin baca Quran, ada amalannya. Misalnya malam tahajud dia baca Quran, habis sholat dia baca Quran, apalagi yang hafal Quran, itu kuburannya nanti itu akan bercahaya Pak. Insya Allah. Nah, insya Allah kita ini semuanya rajin membaca Al-Quran. Mudah-mudahan anak kita pun dirajinkan dalam membaca Al-Quran. Minimal 1 halaman saja pun udah mantap itu Pak. Harus ada amalan kita. Kemudian yang ke-10, memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW berdasarkan sabda Nabi, "Aktsiru alayya minas sholati yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah," kata Rasulullah. Apa artinya? Wahai umatku, perbanyaklah membaca salawat atasku
pada hari Jumat dan pada malamnya. Pada hari Jumat dan malam Jumat itu pun kita harus banyak baca salawat. Makanya ketika khutbah saya bilang disunnahkan kita pada hari Jumat banyak-banyak berselawat, bukan banyak-banyak jualan. Selawat. Siang selawat, malam selawat. Kenapa? Barang siapa yang melakukan hal tersebut selawat tadi, niscaya aku akan menjadi saksi. Rasul menjadi saksi, kata Rasul. Ini Rasul langsung bilang, aku yang akan menjadi saksi, kata Rasul, dan memberi syafaat baginya pada hari kiamat. Aku yang akan memberinya syafaat, pertolongan pada hari kiamat. Ini Rasul langsung bilang. Apa susahnya kita berselawat malam, siang, nyampe di masjid itu banyak-banyak selawat, bukan banyak-banyak bergebuk, tidak. Udah nggak usah openkan orang, selawat kita. Cuma hari Jumat itu aja kita selawat. Rasul akan berjanji ngasih syafaat, tapi ada orang yang tak percaya, tak ada itu katanya. Tak ada itu syafaat itu katanya. Ada juga yang tak percaya, terserah dia, silahkan. Tapi kita harus percaya. Seperti saya yang bilang, Pak, ibarat orang mau masuk kerja, apakah diterima langsung kalau nggak melalui channelnya, ya kan, Pak? Begitu juga dengan kita masuk surga ini, kalau nggak ada channelnya melalui Rasulullah, tak akan bisa. Jadi ini pernah terjadi, kalau tak saya hilap ceritanya, pernah sahabat nanya, ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta kekayaan seperti Nabi Sulaiman ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah. Lebih dari kerajaan Sulaiman, aku berkumpul kepada kalian ini lebih seperti kerajaan Sulaiman, kata Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tidakkah kau minta kekayaan ya Rasulullah? Tidak. Jadi Nabi itu, Pak, apa yang dipinta dikabulkan. Tapi Rasulullah tidak meminta hal itu. Kalau saya tak silap ini, maka ya Rasul, apa yang kau minta ya Rasul? Aku meminta kepada Allah, aku tidak minta jabatan, kekayaan, aku tidak minta segalanya, kata Rasulullah. Hanya satu yang kupinta, apa itu? Syafaat untuk umatku, kata Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Syafaat Rasul itu akan berlaku di hari kiamat. Dipintanya sama Allah syafaat dan diizinkan Allah, dan syafaat itu nanti diberlakukan agar kita umat-umatnya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanpa itu nggak akan bisa. Percayalah, Pak. Percaya, luar biasa nih Muhammad. Tak dia pentingkan semuanya, hanya umatnya, supaya umatnya bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa cinta Rasulullah kepada umatnya. Mau meninggal Nabi Muhammad, apa yang dipikirkannya? Keluarganya enggak. Umatku, bagaimana umatku nanti, kata Rasulullah. Allah akan menjamin umat. Apa buktinya, Pak? Ketika kita melakukan maksiat, umat-umat Nabi Muhammad di mana-mana melakukan maksiat, tidak diazab Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat-umat terdahulu, Nabi Nuh melakukan kemaksiatan, langsung ditenggelamkan. Ya kan? Umat Nabi Musa yang bermaksiat langsung ditenggelamkan juga di sungai ini. Kita karena umat Nabi Muhammad ditunda azab itu. Sampai bertobat di akhir hayat pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa itu? Kalau bisa dibilang maksiat kita ini banyak sekali. Kalau mau diazab, wah selesai nih. Karena kita umat Nabi Muhammad. Dan istimewanya, Pak, umat Nabi Muhammad akan masuk surga, dan umat-umat Nabi yang sebelumnya tidak akan masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Luar biasa. Itulah syafaat Rasulullah. Kemudian yang 11, memperbanyak doa pada hari Jumat. Memperbanyak doa. Apapun yang kita mau doakan di hari Jumat itu.
Kenapa? Dikarenakan di dalamnya terdapat satu waktu yang dikabulkannya doa. Dikabulkannya Allah doa kita. Pilih apa doa itu? Pilih banyak-banyak doa. Sehingga orang yang berdoa tepat pada waktu itu, niscaya Allah akan mengabulkan doanya dan memberikan sesuatu yang dimintanya berdasarkan sabda Rasulullah SAW, inna fi yaumil jumu'ati la sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullah azza jalla fiha khairan illa a'tahu iyyahu. Artinya adalah sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu saat di mana tidaklah seorang muslim memohon suatu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tepat pada waktu itu, melainkan Allah akan memberikan sesuatu yang dimohonkannya tersebut. Banyak-banyak doa kita. Tapi doa yang paling terpenting apa? Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa hidup kaya? Hidup mewah, hidup sehat, hidup luar biasa dengan pangkat dan jabatan, tapi tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi luar biasanya, kalau dia luar biasanya, pangkat jabatannya, kekayaannya luar biasa, kemudian pangkat dan jabatannya digunakan untuk ketaatan kepada Allah, itu lebih bagus. Itu lebih baik. Pinta apa yang mau kita pinta. Ya Allah, kalau aku meninggal, ya Allah, aku pinta anakku menjadi anak-anak yang soleh, ya Allah. Mantap. Itu. Kita pinta, ya Allah, kalau aku meninggal, ya Allah, tolonglah ya Allah, selamatkan aku di alam kubur dan di alam-alam selanjutnya. Pinta sama Allah. Ya Allah, kalau aku meninggal, ya Allah, tolong ya Allah, kumpulkan aku dan keluargaku beserta anak dan cucu-cucuku, ya Allah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Dipinta sebanyak-banyaknya. Kemudian menurut suatu pendapat bahwa saat tersebut adalah semenjak imam datang hingga sholat Jumat selesai, dan menurut pendapat lain bahwa saat itu ialah setelah asar. Ini ada pendapat ketika imam datang hingga sholat Jumat selesai, itu doa kita dikabulkan. Ada tadi katanya setelah asar. Jadi di antara itu, ketika sudah imam datang, doa-doa lah kita banyak-banyak. Sampai nanti sholat Jumat, doa-doa juga. Sampai nanti waktu asar, sampai habis asar, banyak-banyaklah berdoa. Pinta kepada Allah, ya Allah, pinta. Kemudian syarat-syarat wajib sholat Jumat. Ini kita bahas semalam ya. Yang pertama, laki-laki, jadi tidak wajib atas wanita, laki-laki wajib kecuali ada uzur. Kedua, merdeka, jadi tidak diwajibkan atas hamba sahaya. Yang ketiga, baligh, jadi tidak diwajibkan atas anak-anak kecil. Wajib yang baligh, yang sudah dewasa, yang sudah mimpi kalau bisa dibilang, jadi diwajibkan. Kalau seandainya dia tidak sholat Jumat, berarti berdosa, kecuali ada uzur, alasan atau sebabnya apa lain sebagainya, sakit dan lain sebagainya, itu lain lagi pembahasannya. Kemudian dia sehat sini, sehat, jadi tidak diwajibkan atas orang yang sakit yang tidak mampu menghadirinya. Orang sehat wajib. Demam tinggi misalnya, masuk rumah sakit misalnya. Tapi kalau sahabat itu demam sedikit aja tetap berjamaah ke masjid, apalagi sholat Jumat. Kan Pak? Sakit apa Wak? Sakit gigi. Jadi Wak sakit gigi tidak ke masjid Wak? Tidaklah katanya. Sakit gigi pun tak ke masjid. Kan parah. Sholat Jumat aja Wak, gimana lagi sakit kali gigiku katanya. Allah, ya Allah. Jangan pula. Kemudian 5, berada di tempat, jadi tidak diwajibkan atau musafir orang yang berpergian. Orang yang musafir tidak diwajibkan. Orang yang saat perjalanan jauh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim illa arba'ah, abdun mamlukun, aw imra'atun, aw sabiyun, aw maridun. Salat Jumat adalah hak yang diwajibkan atas setiap orang Islam. Yang Islam wajib
sholat Jumat. Kecuali 4 hal, yaitu hamba sahaya. Zaman dulu budak ya Pak ya. Kemudian berubah jadi hamba sahaya, dimuliakan. Wanita, anak kecil serta orang sakit, maka tidak diwajibkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa alaihi al-jum'ah yaumal jum'ati illa maridan aw musafiran aw imra'atan aw sabiyan aw mamlukan." Sama artinya seperti yang sebelumnya, yang di atas tadi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dibilangnya dia beriman kepada Allah dan hari akhir, gitu. Tapi dia tidak mau sholat Jumat, maka imannya cek-cek itu. Maka diwajibkan atasnya sholat Jumat pada hari Jumat. Nah, kalau dia beriman, maka wajib dia sholat Jumat. Kecuali orang yang sakit, musafir, atau berpergian, wanita, anak kecil, dan hamba sahaya. Kemudian syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Dilaksanakan di suatu perkampungan. Jadi tidak sah sholat Jumat yang dilaksanakan di daerah pedalaman atau dalam perjalanan. Tidak sah kalau di dalam pedalaman, kalau dalam perjalanan. Karena pada masa Rasulullah SAW tidak pernah dilaksanakan sholat Jumat kecuali di suatu kota atau di suatu perkampungan. Dan Nabi tidak pernah memerintahkan penduduk daerah pedalaman supaya menunaikannya. Nah, kalau pedalaman dia tidak diperintahkan Rasulullah SAW. Dan berdasarkan mayoritas perjalanan beliau tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa beliau menunaikan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, dilaksanakan di masjid. Nah, syarat sahnya harus dilaksanakan di masjid. Jadi tidak sah menunaikan sholat Jumat dalam suatu bangunan dan juga halamannya yang selain masjid. Hal ini dimaksudkan agar kaum muslimin tidak kepanasan atau kedinginan yang dapat mengganggu kesehatan mereka. Yang ketiga, khutbah. Syarat sahnya sholat Jumat itu harus ada khutbahnya. Jadi tidak sah sholat Jumat tanpa adanya khutbah. Karena sholat Jumat tidak disyariatkan kecuali karena adanya sholat khutbah, ada khutbah. Jadi harus ada khutbah dalam sholat Jumat. Kalau tak ada, tak sah. Dan bisa juga batal sholat Jumat itu, Pak. Kalau ada di dalam sholat Jumat itu buat ketawa-ketawa. Nah, ini pernah saya lihat juga. Ithak, ketawa-ketawa pula, dan dibuat lucu pula sholat Jumat itu. Nanti otak gorong bukan orang situ. Ya kan? Itu pernah kejadian. Ketawa semua orang. Batal itu sholat Jumat itu. Walaupun dan rukunnya dibacanya, kalau ketawa-ketawa di situ, ya Allah ya Rabbi. Makanya kalau khutbah itu Rasulullah serius. Seperti yang saya bilang sebelumnya. Gak ada unsur ketawa-ketawa. Buat lucu pula, ya Allah. Sholat Jumat tidak diwajibkan atas orang yang jauh dari suatu perkampungan. Oh, kalau jauh kali dari suatu perkampungan maka tidak diwajibkan. Kalau mau dia silahkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ini pun dijarak ya. Sholat Jumat tidak diwajibkan atas orang yang jauh dari suatu kota atau suatu perkampungan yang di dalamnya didirikan sholat Jumat dengan jarak lebih dari 3 mil. Nah, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-Jum'atu ala man sami'an nida. Sholat Jumat diwajibkan atas orang-orang yang mendengarkan suruhan azan. Nah, ini lain lagi pembahasan nanti Pak ya. Ini ada 5 menit lagi ya Pak. Orang yang hanya mendapatkan 1 rakaat sholat Jumat atau kurang dari itu. Jika seorang makmum, dia kerja misalnya, tertinggal dalam sholat Jumat dan ia hanya mendapatkan 1 rakaat darinya, maka hendaklah ia mengerjakan sholat keduanya setelah imam salam. Dan hal ini dibolehkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man adraka minas sholati raka'atan faqad adraka kullaha. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat, suatu sholat, berarti ia telah mendapatkan seluruhnya. Sedangkan jika seorang makmum hanya mendapatkan kurang dari 1 rakaat, misalnya ia mendapatkan imam sedang sujud
pada rakaat terakhir hendaklah ia meniatkan sholatnya dengan niat sholat zuhur dan menyempurnakan sholat sebanyak 4 rakaat setelah imam salam. Jadi seandainya ada orang misalnya ini dia mendengar khutbah, tiba-tiba dia sesak nih, mau buang hajat, udah mulai pula 1 rakaat, sesak dia. Jadi kalau sholat kita itu Pak, tak boleh kita tahan-tahan. Kalau misalnya mau buang air besar, sholat dulu dianjurkan. Buang hajat dulu. Kalau sesak dia, buang dulu hajatnya, baru dia sholat. Nggak boleh lagi sesak-sesak ditahan-tahan, tak boleh. 1 rakaat sudah mulai khutbah, 1 rakaat sudah mulai sholat Jumat, sesak dia, boker misalnya. Tinggal 1 rakaat. Rakaat kedua dia ikut. Maka dia harus menyempurnakan 1 rakaat lagi setelah imam salam. Tapi seandainya tak dapat dia 2 rakaat ini, ya ini sudah kita bahas sebelumnya. Seandainya dia imam ruku, kemudian dia ruku, itu masih dapat 1 rakaat. Tapi kalau udah imam sami Allah, itu tak dapat lagi. Maka dia tak dapat rakaat pertama, tak dapat rakaat kedua, maka dia harus sholat zuhur 4 rakaat. Misalnya bokernya lama kali, misalnya sampai 2 rakaat, sampai salam, maka dia sholat zuhur 4 rakaat. Atau misalnya kerja, sibuk kali kerja tadi misalnya, padahal Allah sudah bilang ya, tinggalkan jual beli, tinggalkan semuanya, pekerjaan apapun itu tinggalkan, datang ke masjid sholat Jumat, maka dia sholat zuhur. Atau ketiduran misalnya, tak ikut sholat Jumat, maka dia sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian tata cara sholat Jumat, kita bahas lagi Pak, udah habis ya. Nah, ini yang paling penting sebenarnya ini. Yang paling penting, biar habis ya kan Pak, besok lain lagi pembahasannya. Tata cara sholat Jumat. Sebenarnya kok pengajian 1 jam sebenarnya. Biar selesai semuanya bukunya itu. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat ialah sebagai berikut. Imam memasuki masjid setelah matahari tergelincir, kemudian ia naik mimbar dan mengucapkan salam pada jamaahnya. Naik dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapkan salam, baru dia duduk. Setelah itu imam duduk, duduklah imam. Jangan diri saja imam ya kan. Kalau bisulan gimana Ustaz? Silahkan dia mau dirilah. Setelah itu imam duduk dan muazin mengumandangkan azan sebagaimana azan sholat zuhur. Setelah muadzin selesai mengumandangkan azan, maka imam berdiri serta menyampaikan khutbahnya yang dibuka dengan kalimat pujian. Ini sebelumnya, kalau kita ini sekarang kan karena khalifah, kita ada 2 azan ya kan Pak. Semenjak khalifah kita gak adalah 2 azan. Kalau nggak masalah ya. Tapi ada juga masjid-masjid seperti Muhammadiyah cuma 1 kali azan, itu nggak ada masalah, nggak usah kita bahas. Setelah muadzin selesai mengumandangkan azan, maka imam berdiri serta menyampaikan khutbahnya yang dibuka dengan kalimat pujian serta sanjungan kepada Allah. Lalu ia membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah dan Rasulnya, lalu menasihati jamaah dan mengingatkannya mereka dengan suara yang keras, lantang. Setelah memuji Allah selawat, maka dan sampaikan dengan suara yang lantang, bukan suara yang lembek. Makanya kalau saya ceramah agak lantang lah suara, tapi memang karena keras suara saya. Lalu memerintahkan supaya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Puji Allah, selawat, kemudian memerintahkan taat kepada Allah supaya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Lalu menganjurkan dan memperingatkan jamaah, kemudian menyebutkan janji dan ancaman Allah. Dalam khutbah itu harus ada sebenarnya janji dan ancaman Allah. Janji Allah itu apa bagi yang taat, kemudian ancaman Allah apa bagi orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai, barulah imam duduk sebentar, lalu berdiri kembali khutbah yang kedua dan memulai khutbahnya yang kedua
dengan pujian dan sanjungan juga kepada Allah, lalu melanjutkan khutbahnya yang disampaikan dengan suara yang sama, suara yang lantang, sebagaimana saat menyampaikan khutbah yang pertama seukuran dengan suara komando pada pasukan tentara hingga selesai khutbahnya, dan tidak selayaknya memanjangkan khutbahnya. Yang kedua ini tidak dipanjangkan khutbahnya, makanya singkat. Makanya singkat. Tapi ada juga di sana itu khutbahnya yang kedua pula panjang. Ada itu khutbah pertamanya bahasa Arab dia, khutbah keduanya diterjemahkannya, panjangnya luar biasa. Lalu imam berdiri dan muadzin mengumandangkan iqamah, lalu imam sholat Jumat bersama jamaah 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat pada keduanya. Sebaliknya pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, imam membaca surah Al-A'la. Di masjid kita sudah ya kan, rakaat pertama baca surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, dan seterusnya. Kemudian pada rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah, dan seterusnya. Maka kalau ada atau di dalam Alkitab Al-Qur'an ini, jangan juga kita kalau nggak baca dia kita tegur pula, jangan. Ada boleh surah Al-Qaf itu, ada juga boleh surah Al-Jum'ah, disunnahkan 3 itu dan lain sebagainya. Kalau bacanya surah apa, dibacanya surah, misalnya surah Al-Kafirun misalnya rakaat pertama, kedua surah An-Nas misalnya. Itu perlu diingatkan juga. Ada yang ingatkan seharusnya. Karena udah jelas di sini, dan saya baca itu surah Al-Jumu'ah, surah Al-Qaf dan lain sebagainya. Atau misalnya karena dia pengganti tak hafal pula, jangan pula kita tegur, ya kan? Nggak boleh juga. Tapi disunnahkan lebih baiknya. Tapi apakah sah? Ya tetap sah. Walaupun dibaca surah An-Nas sama Al-Ikhlas sah tetap. Cuman nggak dapat sunnahnya, itu aja. Udah habis ini tentang sholat Jumat. Alhamdulillah selesai 30 menit. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita amalkan. Di antaranya tadi, ketika memasuki hari Jumat banyak-banyak selawat dan memperbanyak doa. Ketika sudah di masjid ini banyak-banyak doa. Apapun itu Pak, lakukan. Kalau saya fokuskan Jumat itu ibadah, udah titik. Atau yang lain-lainnya sebagainya. Karena di hari Jumat inilah juga terjadi hari kiamat. Kita tak tahu, ini dekat kali sudah ini kayaknya. Tanda-tandanya sudah banyak Pak. Ya kan? Tanda-tandanya sudah gelisah hati kita ini. Sudah tua umur bumi ini, bentar lagi. Oke, apalagi kita ini 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, ada yang 5 tahun lagi, ya nggak tahu lagi kita ya. Kita persiapkan aja lah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tutup. Subhanallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.